Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu peperangan besar yang merugikan umat Islam pada masa Rasulullah SAW adalah Perang Uhud. Pada perang ini, umat Islam mengalami kekalahan akibat ketidakpatuhannya pasukan Islam kepada pemimpinnya. Konon, Nabi Muhammad SAW pun tidak luput dari luka-luka akibat kekalahan pada perang tersebut. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa gigi geraham Rasulullah SAW pun copot akibat terkena serangan dari musuh. Nah sahabat, langsung saja kita simak kisah selengkapnya. Perang Uhud adalah perang yang terjadi pada tanggal 15 Syawal tahun ketiga Hijriah atau sekitar bulan Maret tahun 625 Masehi. Perang Uhud adalah peperangan yang dilakukan oleh umat muslim dalam melawan pasukan kaum kafir Quraisy. Latar belakang dari peperangan ini adalah ajang balas dendam dari pasukan lawan akibat kekalahan sebelumnya di Perang Badar. Kaum kafir Quraisy membawa 3.000 pasukan untuk melawan umat Islam. Sementara itu, dari pihak kaum muslimin hanya membawa sekitar 1.000 orang pasukan, yang kemudian 300 orang tentaranya membelot dan memilih untuk kembali ke kota Madinah. Hanya membawa 700 orang pasukan, Rasulullah SAW tetap melanjutkan perjalanan menuju ke medan perang. Sesampainya di Bukit Uhud, Rasulullah SAW memilih 50 orang pemanah untuk naik dan tidak diperbolehkan meninggalkan tempat tersebut apapun yang akan terjadi nanti. Pada awalnya, pasukan umat Islam berhasil memenangkan pertempuran dan memukul mundur pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ketika kemenangan pasukan Islam sudah di depan mata, mereka menjadi lengah dan terlena. Para pemanah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan tempat apapun yang terjadi, tergoda dengan hasil rampasan perang yang ada di bawah. Akhirnya, para pemanah tersebut pun turun meninggalkan tempat mereka. Hal itu membuat Khalid bin Walid dan pasukannya kembali berputar arah dan kembali menyerang pasukan Islam yang sedang terlena. Satu persatu pasukan Islam pun berguguran dan di antara mereka banyak yang terluka parah. Dari pihak pasukan Islam, lebih dari 70 orang yang gugur dalam peperangan tersebut. Salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib yang merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW yang gugur akibat terkena lemparan tombak dari seorang budak yang bernama Wasy. Salah satu kabar yang menggemparkan pada perang tersebut adalah bahwa Rasulullah SAW telah menjadi korban dan wafat. Namun berita itu tidak benar. Meskipun demikian, Rasulullah SAW pada perang tersebut mengalami luka yang cukup parah. Pada waktu di medan perang, para sahabat melindungi Nabi Muhammad SAW dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba datanglah seorang lawan yang bernama Kami'ah. Ia mengacungkan pedang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dihadang oleh sahabat Nabi yang bernama Tal'ah. Namun pedang kaum kafir Quraisy tersebut masih sempat mengenai topi baja Rasulullah SAW, yang menyebabkan pelipis baginda Nabi terluka. Sahabat, terdapat banyak sekali luka di wajah Nabi Muhammad SAW yang disebabkan oleh pecahan topi baja yang beliau pakai. Selain itu, gigi geraham milik Rasulullah SAW juga patah. Setelah mengalami kekalahan pada perang Uhud, Rasulullah SAW mencari jenazah Sayyidina Hamzah. Ketika ditemukan, Rasulullah SAW merasa sangat sedih karena mendapati jenazah sang paman sudah hancur disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW pada hari itu sempat berpikir untuk membalas di kemudian hari. Namun beliau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpalkan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik."
Al-Quran Surah An-Nahl ayat ke-126 sampai dengan 127. Nah sahabat, ada kisah menarik yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang terluka. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka pada bagian gigi geraham dan terdapat robekan pada pelipis yang menyebabkan darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetes. Darah yang terus mengalir beliau tahan dan diusapkan ke bagian dada agar tidak ada yang sampai jatuh ke tanah. Seorang sahabat yang penasaran karena menyaksikan kejadian tersebut akhirnya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar pertanyaan dari salah seorang sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab dengan penuh kelembutan. Aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Malaikat penjaga gunung berkata, kalau ada setetes darahku yang menyentuh bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat itu bertanya kembali, mengapa engkau tidak mendoakan agar musuh-musuhmu celaka, ya Rasulullah? Sungguh aku tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaknat, tetapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam. Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat para sahabat tertegun dan tercengang melihat akhlak mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.